MotoGP 2027 mulai panas. Pedro Acosta mengagumi Marc Marquez. Nicolo Bulega desak Ducati memberinya kursi MotoGP. Alex Academy Rossi. MotoGP perlahan mulai memasuki fase perubahan besar menuju musim 2027. Bursa pembalap memanas, regulasi baru mulai diperdebatkan, dan beberapa nama besar kini berada di persimpangan penting dalam karier mereka. Dalam beberapa hari terakhir, 4 isu besar langsung mengguncang pedok. Pedro Acosta mengaku kesempatan menjadi rekan setim Marc Marquez akan sangat berharga. Nicolo Bulega mulai mendesak Ducati memberinya kursi MotoGP. Alex Marquez dipastikan absen di Mugello dan Hungaria usai kecelakaan horor Catalunya. Sementara aturan baru MotoGP 2027 disebut bisa mengancam masa depan Akademi Rossi. Jika digabungkan, semua cerita ini memperlihatkan satu hal besar. MotoGP sedang bergerak menuju pergantian generasi yang sangat agresif. Sorotan pertama datang dari Pedro Acosta. Pembalap muda KTM itu kembali membuat pedok ramai setelah mengaku sangat tertarik jika suatu saat bisa menjadi rekan setim Marc Marquez di Ducati. Acosta bahkan mengatakan bahwa walaupun hanya setahun berada dalam satu garasi dengan Marc, pengalaman itu akan sangat berharga untuk kariernya. Komentar tersebut memperlihatkan betapa besar aura Marc Marquez di mata generasi baru. Bagi Acosta, Marc bukan hanya rival, tetapi sosok yang dianggap sebagai standar tertinggi MotoGP modern. Ia ingin melihat langsung bagaimana cara Marc bekerja dengan motor, membaca balapan, hingga mengelola tekanan di level tertinggi. Situasi ini terasa menarik karena Marc sendiri mulai sering dikaitkan dengan fase akhir kariernya akibat cedera panjang yang terus menghantui. Namun di saat yang sama, pembalap muda seperti Acosta justru melihatnya sebagai universitas MotoGP yang ingin mereka pelajari sebelum era Marc benar-benar berakhir. Rumor duet Marc Marquez dan Pedro Acosta di Ducati untuk MotoGP 2027 pun makin panas dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan beberapa pengamat menyebut kombinasi keduanya bisa menjadi duet paling eksplosif sejak era Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Namun masalah Ducati ternyata tidak sesederhana itu, karena di saat Acosta mulai dikaitkan dengan Ducati, nama Nicolo Bulega juga ikut menekan pabrikan Italia tersebut. Pembalap World SBK itu kini secara terbuka meminta Ducati memberinya kesempatan tampil di MotoGP. Bulega merasa dirinya sudah pantas naik kelas setelah tampil dominan di World SBK musim ini. Tekanan dari Bulega cukup masuk akal. Ia bukan sekedar pembalap biasa. Musim ini Bulega tampil luar biasa di World SBK dan bahkan ikut dilibatkan Ducati dalam pengembangan motor prototipe MotoGP 850cc untuk regulasi baru 2027. Artinya, Ducati memang melihat potensinya. Namun masalahnya, kursi Ducati mulai terasa terlalu sempit. Marc Marquez masih menjadi pusat proyek utama. Pecco Bagnaia tetap punya status besar sebagai juara dunia. Pedro Acosta terus dirumorkan masuk. Fabio Di Giannantonio juga tampil semakin matang bersama VR46. Situasi ini membuat masa depan Bulega menjadi tidak jelas. Karena itulah ia mulai memberikan tekanan secara terbuka kepada Ducati. Bahkan beberapa laporan menyebut Bulega siap mempertimbangkan proyek lain jika Ducati tidak memberinya tempat di MotoGP 2027. Drama lain datang dari Alex Marquez. Pembalap Gresini Racing itu dipastikan absen di MotoGP Mugello dan Hungaria usai kecelakaan horor Catalunya. Cedera patah tulang selangka membuat Alex harus menjalani pemulihan selama beberapa pekan. Absennya Alex menjadi pukulan besar untuk Gresini. Musim ini Alex sebenarnya tampil cukup konsisten dan beberapa kali menjadi ancaman serius di barisan depan Ducati satelit. Namun kecelakaan brutal Catalunya kembali memperlihatkan betapa berbahayanya MotoGP modern saat ini. Banyak pembalap mulai mengeluhkan meningkatnya risiko akibat kombinasi aero, kecepatan motor, dan balapan grup yang semakin rapat. Dan absennya Alex membuat bursa pembalap semakin liar. Karena ketika satu kursi kosong muncul, rumor transfer langsung bergerak cepat kemana-mana. Di tengah kekacauan itu, isu regulasi MotoGP 2027 mulai menjadi perhatian besar.
Salah satu pembahasan yang cukup kontroversial adalah kemungkinan pembatasan dominasi pembalap Italia dan Spanyol di grid MotoGP. Aturan baru tersebut disebut bisa berdampak langsung pada sistem akademi pembalap, termasuk VR46 Academy milik Rossi. Selama bertahun-tahun, Akademi Rossi menjadi salah satu jalur yang paling sukses dalam mencetak pembalap MotoGP. Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Franco Morbidelli lahir dari sistem tersebut. Namun jika regulasi baru benar-benar membatasi distribusi rider berdasarkan negara atau sistem pengembangan tertentu, proyek seperti VR46 bisa terkena dampak besar. Ini menjadi ancaman serius bagi dominasi Italia di MotoGP. Dan secara tidak langsung, perubahan tersebut juga membuka peluang lebih besar bagi pembalap dari negara lain, termasuk Asia. MotoGP akhirnya mulai bergerak menuju era baru yang sangat berbeda dibanding satu dekade terakhir. Marc Marquez masih menjadi pusat perhatian, meski tubuhnya mulai rapuh. Pedro Acosta datang membawa ancaman generasi baru. Nicolo Bulega mendesak Ducati agar tidak melupakan talenta World SBK. Alex Marquez harus menepi akibat kerasnya MotoGP modern. Dan Valentino Rossi kini mulai menghadapi ancaman baru terhadap sistem akademinya. Semua cerita ini menunjukkan bahwa MotoGP 2027 bukan sekedar pergantian regulasi teknis. Ini bisa menjadi awal dari perubahan total peta kekuatan MotoGP dunia. MotoGP 2026 makin rumit. Joan Mir tinggalkan Honda. Aturan start diperdebatkan. Kemenangan VR46 dibayangi drama baru. MotoGP 2026 kembali dipenuhi drama besar setelah kekacauan balapan Catalunya yang memicu 2 red flag dan banyak kecelakaan horor. Pedok kini mulai memanas karena beberapa isu baru muncul secara bersamaan. Carmelo Ezpeleta bela aturan start ulang MotoGP. Joan Mir mempertanyakan penalti tekanan ban yang dianggap aneh. Rumor kepergian Fabio Di Giannantonio mulai menghantui VR46. Dan yang paling mengejutkan, Joan Mir sudah disebut memutuskan keluar dari Honda sejak MotoGP Spanyol 2026. Jika disatukan, semua cerita ini memperlihatkan satu hal besar. MotoGP sedang memasuki masa penuh ketegangan menjelang era baru 2027. Sorotan pertama datang dari Carmelo Ezpeleta. CEO Dorna Sports itu akhirnya buka suara soal kontroversi aturan start ulang setelah GP Catalunya berlangsung kacau dengan beberapa kali start ulang akibat red flag. Banyak pihak mengkritik sistem restart MotoGP karena dianggap terlalu berbahaya. Dalam balapan Catalunya, pembalap harus beberapa kali kembali melakukan start setelah insiden besar terjadi di lintasan. Situasi itu membuat banyak rider merasa risiko kecelakaan justru semakin besar. Namun Ezpeleta menegaskan bahwa untuk saat ini tidak ada larangan melakukan 3 kali start dalam satu Grand Prix. Menurutnya, restart tetap diperlukan demi menjaga sportivitas dan memastikan balapan bisa diselesaikan secara adil. Komentar itu langsung memicu perdebatan besar di pedok. Sebagian rider merasa terlalu banyak restart justru meningkatkan tekanan mental dan risiko fisik. Apalagi Catalunya menjadi salah satu balapan paling brutal musim ini setelah kecelakaan besar melibatkan Alex Marquez, Pedro Acosta, Johan Zarco hingga Pecco Bagnaia. Di tengah kekacauan tersebut, Fabio Di Giannantonio justru berhasil mencetak kemenangan penting untuk VR46 Racing Team. Kemenangan itu sebenarnya bersejarah karena menjadi salah satu hasil terbesar VR46 sejak beberapa musim terakhir. Namun, suasana kemenangan tersebut langsung dibayangi rumor baru. Isu kepergian Di Gia mulai muncul. Beberapa laporan menyebut masa depan Fabio Di Giannantonio bersama VR46 belum sepenuhnya aman. Situasi pasar pembalap MotoGP yang semakin liar membuat beberapa tim mulai memantau Di Gia setelah performanya meningkat drastis musim ini. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi VR46. Di Giannantonio bukan hanya pembalap utama mereka saat ini, tetapi juga simbol keberhasilan proyek Valentino Rossi dalam membangun rider kompetitif di MotoGP modern. Apalagi Di Gia mulai menunjukkan perkembangan mental dan konsistensi yang sangat matang. Kemenangan di Catalunya memperlihatkan bahwa dirinya mampu tetap tenang di tengah balapan penuh tekanan dan chaos. Itu adalah kualitas yang sangat dihargai tim-tim besar MotoGP.
Karena itu, rumor kepergian Di Gia membuat VR46 mulai berada dalam situasi tidak nyaman. Dan Valentino Rossi tampaknya memahami ancaman tersebut. Beberapa laporan sebelumnya menyebut Rossi bahkan turun langsung untuk menjaga hubungan dengan Di Gia agar tetap bertahan di proyek VR46 musim depan. Namun drama terbesar mungkin datang dari Joan Mir. Pembalap Honda itu kembali menjadi pusat perhatian setelah mempertanyakan penalti tekanan ban yang diterapkannya di Catalunya. Mir sebenarnya tampil luar biasa di balapan tersebut. Ia sempat finish podium sebelum akhirnya terkena penalti tekanan ban yang membuat posisinya turun drastis. Menurut Mir, aturan tekanan ban saat ini terasa aneh dan membingungkan. Ia merasa pembalap tidak sepenuhnya bisa mengontrol kondisi ban ketika balapan berlangsung kacau akibat red flag, perubahan suhu lintasan dan restart berulang. Komentar Mir mewakili keresahan banyak rider MotoGP modern. Dalam beberapa musim terakhir, MotoGP memang semakin dipenuhi aturan teknis detail, mulai dari tekanan ban, aero, hingga ride height device. Sebagian pembalap mulai merasa balapan tidak lagi sepenuhnya ditentukan kemampuan rider, tetapi terlalu bergantung pada aspek teknis kecil. Dan Joan Mir tampaknya sudah cukup frustrasi dengan situasi itu. Apalagi performa Honda sendiri masih jauh dari stabil. Musim 2026 menjadi salah satu periode paling sulit bagi Honda. Mereka memang mulai menunjukkan perkembangan, tetapi belum cukup untuk kembali bersaing secara konsisten melawan Ducati. Situasi tersebut kabarnya membuat Joan Mir mengambil keputusan besar. Beberapa laporan menyebut Joan Mir sebenarnya sudah memutuskan keluar dari Honda sejak MotoGP Spanyol 2026. Keputusan itu disebut muncul karena Mir mulai kehilangan keyakinan terhadap proyek jangka panjang Honda. Meskipun Honda terus melakukan pengembangan besar-besaran menyambut regulasi 2027, Mir tampaknya merasa progres mereka terlalu lambat dibanding rival lain. Dan frustrasi itu semakin besar setelah beberapa hasil buruk dan masalah teknis terus terjadi. Situasi Joan Mir ini menjadi simbol masalah yang sedang dihadapi Honda. Dulu Honda dikenal sebagai pabrikan paling ditakuti di MotoGP. Namun sejak era pasca cedera Marc Marquez, mereka terus kesulitan menemukan stabilitas. Kini bahkan pembalap juara dunia seperti Joan Mir mulai kehilangan kesabaran. MotoGP akhirnya sedang berada di fase yang sangat sensitif. Aturan restart mulai diperdebatkan, penalti teknis membuat rider frustrasi, tim-tim besar mulai takut kehilangan pembalap utama mereka, dan pasar rider semakin liar menjelang regulasi 2027. Di tengah semua kekacauan itu, satu hal mulai terasa jelas. MotoGP modern kini bukan hanya pertarungan soal kecepatan di lintasan. Ini sudah berubah menjadi pertarungan besar antara teknologi, regulasi, mental pembalap, dan masa depan proyek tiap tim. MotoGP 2027 jadi titik perubahan besar. Marc Marquez mulai bicara pensiun, Pedro Acosta siap ambil alih era baru. MotoGP mulai memasuki fase yang sangat menarik, bukan hanya karena persaingan di lintasan semakin panas, tetapi juga karena masa depan para pembalap utama mulai berubah drastis. Nama yang paling banyak menjadi sorotan tentu saja Marc Marquez. Pembalap Ducati itu dikabarkan meminta klausul pensiun dalam kontrak barunya. Di saat bersamaan, Pedro Acosta mulai disebut-sebut sebagai calon penerus generasi baru MotoGP. Sementara, regulasi musim 2027 diprediksi akan mengubah total wajah balapan modern. Semua perkembangan itu membuat MotoGP terasa seperti sedang berada di ambang pergantian era. Kabar soal Marc Marquez menjadi perhatian utama pedok dalam beberapa hari terakhir. Beberapa laporan menyebut Marc meminta klausul khusus dalam kontrak anyarnya bersama Ducati. Klausul tersebut memungkinkan dirinya pensiun lebih awal jika merasa sudah tidak mampu lagi tampil kompetitif di level tertinggi. Permintaan seperti ini cukup mengejutkan.